Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya RIC Rio Idris Channel. Kali ini saya ingin membahas masalah sebuah channel pemula yang masih sepi penonton. Jadi channelnya itu masih seperti kuburan guys, belum ramai penonton. Nah di sini akan coba saya bahas sekaligus menjawab beberapa teman-teman sama pemula yang masih mengeluhkan kok channelnya tuh masih sepi. Nah barangkali teman-teman yang merasa senasib channelnya masih sepi, simak terus videonya karena saya akan mencoba memberikan beberapa solusi. Jadi simak terus videonya. Jadi sebagai pemula kita harus melakukan beberapa hal, seperti misalkan kita maksimalkan SEO-nya. Kemudian kita juga harus rutin upload video. Kita harus rajin-rajin untuk mengupload video ke YouTube. Dan kita juga harus selalu memperbaiki kualitas daripada thumbnailnya. Jadi kita bikin thumbnail yang menarik. Selain judul yang bagus, kita juga harus membuat thumbnail yang menarik. Tapi yang masalahnya setelah kita melakukan semua itu, penontonnya masih sepi guys. Ada apa di sini? Nah di sini saya akan mencoba ya. Bagi teman-teman yang masih penasaran, saya akan kasih solusinya. Tapi sebelum kita bahas, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan setelah kalian nonton video ini kasih like, komen, dan juga subscribe. Nyalakan juga loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terbaru dari saya. Solusi yang pertama, sebelum kita membuat sebuah channel, kita harus bisa menentukan topik tema yang pas dengan kita. Kita harus menentukan topik yang sesuai dengan kemampuan kita, sehingga apabila kita kedepannya nanti membuat sebuah konten, kita tidak merasa kesulitan guys, karena kita sudah menguasainya. Salah satu konten yang bisa kita pertimbangkan adalah kita cari beberapa konten atau ide yang sekiranya digemari banyak orang. Jadi contohnya ya, kita memilih konten tentang game. Coba teman-teman cari game yang banyak penggemarnya, seperti kayak apa namanya, Mobile Legend ya. Mobile Legend ini kan banyak sekali penggemarnya. Selain itu juga teman-teman coba cari game yang lain, misal seperti sepak bola atau game-game yang lain. Pokoknya game yang memang banyak penggemarnya. Nah di situ teman-teman bisa tuh memilih konten tersebut. Nah, selain itu juga teman-teman bisa memilih tema yang sedang trending atau yang sedang viral. Di situ teman-teman bisa membuat videonya atau bisa membuat kontennya, tapi sesuai dengan kemampuan teman-teman ya. Dan tentunya ini harus sifatnya positif, yang tidak melanggar pedoman komunitas YouTube. Atau mungkin teman-teman bisa mencari tema yang sifatnya evergreen, artinya tema ini bisa dipakai atau bisa dimanfaatkan oleh penonton kita sepanjang waktu. Seperti misalkan tema tentang tutorial, jadi kalau misalkan kita punya bakat atau punya kemampuan, misalkan apa namanya, bisa memperbaiki motor ya, teman-teman bisa tuh, atau buka bengkel, di situ teman-teman bisa membuat kontennya. Seperti banyak sekali ya konten-konten tentang perbengkelan, di situ teman-teman bikin video aja. Jadi kalau misalkan nih ada orang yang datang ke bengkel kita mau memperbaiki misalkan servis karbu, teman-teman bisa bikin videonya bagaimana sih caranya kita menservis karbu dengan baik dan benar. Itu salah satu contohnya. Kemudian untuk solusi yang kedua, jadi teman-teman harus perhatikan dulu video-video teman yang selama ini sudah diupload. Coba perhatikan video-videonya, coba telusuri lagi apakah di situ ada kekurangan atau ada kelemahannya. Coba perbaiki lagi. Jadi pada saat teman-teman ingin mengupload sebuah video, kan teman-teman sudah ada nih videonya. Sebelum teman-teman upload video, coba teman-teman tanyakan dulu ke orang-orang terdekat. Kira-kira ini videonya apa sih kurangnya? Harus bagaimana ini? Masalahnya tuh di mana? Kira-kira orang kalau sudah nonton videonya menarik apa enggak? Bermanfaat apa enggak? Di situ teman-teman bisa tanya ke orang-orang terdekat. Nanti bisa dijadikan masukan buat teman-teman sehingga teman-teman bisa selalu perbaiki kontennya. Jadi intinya kita selalu memperbaiki konten kita. Soalnya sebuah video bisa dibilang bagus itu bukan dinilai dari kita sendiri, tapi YouTube akan menilai berdasarkan beberapa indikator. Dan indikator yang paling krusial adalah tentang retensi tontonnya. Berapa menit durasi rata-rata orang menonton video kita.
Semakin tinggi retensi tontonnya, maka akan semakin tinggi pula kita akan mendapatkan rekomendasi dari YouTube. Misalkan nih kita membuat video dengan durasi 10 menit ya. Kalau orang baru nonton 1 menit kemudian di skip atau kita ditinggalkan, atau misalkan baru nonton 2 menit langsung ditinggalkan, itu artinya video kita kurang menarik guys. Dan kalau misalkan retensi tontonnya rendah, otomatis rekomendasi pun akan turun. Dan ini yang menyebabkan video kita itu kurang peminat, dan akhirnya channel kita kurang berkembang guys, susah untuk berkembang. Itulah kenapa saya selalu mengatakan kita harus selalu perbaiki konten kita. Jadi bukan dilihat dari videonya yang jernih atau suaranya yang bagus atau editingan yang keren, tidak hanya itu guys. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang perlu kita perhatikan. Salah satunya adalah isinya itu apa sih, apa yang bisa dimanfaatkan oleh penonton kita, apakah bisa menghibur atau bisa menarik penonton kita. Di situ intinya guys. Dan solusi yang kedua adalah, ini sangat penting ya, dan solusi ini apabila teman-teman bisa lakukan dengan baik, ini akan berdampak sangat luar biasa, yaitu kita harus saling berkunjung ke sesama pemula. Kenapa? Karena kan kita masih baru ya, belum banyak orang yang tahu tentang channel kita, maka kita harus sering-sering promosikan channel kita tuh. Kita harus memperkenalkan channel kita ke orang-orang, yaitu dengan cara kita mengunjungi channel sesama pemula. Kenapa kita harus berkunjung ke sesama pemula? Karena merasa senasib dan sepenanggungan guys. Dengan saling berkunjung itu artinya saling membantu ya. Kita juga membantu mereka, mereka pun akan membantu kita. Dengan kita nonton satu channel itu minimal 3 video ya, minimal 3 video. Misalkan nih hari ini kita nonton channel A, nah nanti kita tunggu nih apakah si A ini membalas video kita. Dan kalau misalkan channel A ini nonton video kita, artinya apa yang sudah kita lakukan berhasil. Dan setelah itu kita tonton lagi videonya lagi, jadi kita nonton video yang kedua, kemudian akan berlanjut lagi, dia pun akan nonton video kita untuk yang kedua kalinya. Semakin sering kita nonton video-videonya, maka semakin sering pula video kita akan ditonton oleh dia. Itu baru ke channel A ya, belum lagi kalau misalkan kita nonton ke channel B, channel C, dan seterusnya. Ini akan sangat membantu buat perkembangan channel kita sendiri. Jadi jangan anggap berkunjung ke sesama pemula itu sia-sia. Ini sama sekali enggak guys, ini sangat bermanfaat. Semakin kita sering berkunjung ke sesama pemula, maka semakin sering pula video-video kita akan ditonton oleh mereka. Dan ingat ya, kalau kita berkunjung ke sesama pemula, kita juga harus kasih komentar sebagai tanda atau sebagai jejak bahwa kita sudah berkunjung ke channelnya. Nah otomatis dia akan tahu bahwasanya kita sudah berkunjung ke dia. Nah itu nantinya dia juga bakalan berkunjung balik guys. Belum lagi kalau misalkan kita manfaatkan fitur yang ada di kolom komentar. Di situ kan ada ya kolom komentar yang ada tanda angkanya, itu menunjukkan berapa menit kita nonton videonya. Semakin kita nonton dengan durasi full, semakin kita nonton dengan durasi yang tinggi, orang yang punya channel bakalan seneng, sehingga dia akan mengapresiasi dengan cara berkunjung balik ke channel kita. Kalau misalkan kita berkunjung balik dengan durasi full, otomatis orang pun akan berusaha untuk menonton video-video kita dengan full durasi pula. Nah ini sangat bermanfaat ya bagi teman-teman yang mengalami masalah ini atau channel yang masih sepi. Bisa dilakukan beberapa langkah ini. Yang pertama, saya ulangin ya, kita harus menentukan tema pada saat kita membuat channel baru. Jadi kita tentukan yang cocok dengan kita, yang sesuai dengan passion kita. Kemudian yang kedua, kita perbaiki terus kualitas konten kita. Semakin bermanfaat, semakin menarik, semakin menghibur, ini akan disukai penonton kita. Dan yang namanya algoritma itu berdasar daripada reaksi daripada penonton kita. Semakin bagus reaksinya, dilihat dari tanda like-nya atau komentar yang positif, itu tandanya bagus ya. Apalagi kalau nontonnya dengan durasi yang tinggi. Retensi yang tinggi akan mempengaruhi perkembangan channel kita, juga akan mempengaruhi mempengaruhi rekomendasi daripada video kita. Dan langkah yang terakhir adalah kita juga harus sering berkunjung. Dan ini langkah yang sangat-sangat bagus guys. Sekali lagi ini langkah yang sangat efektif. Kita harus sering-sering berkunjung ke sesama pemula agar video kita pun akan dikunjung balik ke mereka. Nah itu saja ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Selamat praktekkan di rumah dan terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.